Tugas modul 14 Aksi Nyata Budaya Positif oleh Suwanda Caturamasyah SESPD CGP Angkatan 4 SMA Keluarga Pematang Siantar Sumatera Utara dengan pendamping praktik Bapak Rahmat Nasution MPD dan fasilitator Ibu Yaya Masika MPD. Judul aksi nyata pembiasaan kesepakatan kelas sebagai wujud penerapan budaya positif. Tugas modul 14A10 Aksi nyata budaya positif melalui pengimbasan budaya positif dan membuat kesepakatan kelas di SMA Keluarga Pematang Siantar Sumatera Utara. Latar belakang sebuah sekolah adalah tempat pembelajaran bagi anak didik yang aman dan nyaman agar mereka merasa bahagia dan merdeka belajar sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sekolah tersebut terhindar dari segala macam bentuk penindasan, hukuman, bully, ataupun kekerasan sehingga anak didik tidak merasa tertekan maupun terpaksa. Guru dapat memahami dan mengimplementasikan budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, kesepakatan kelas, dan segitiga restitusi agar anak didik melakukan budaya positif tersebut secara sadar dari diri sendiri sehingga mengakar kuat menjadi suatu kebiasaan. Peserta didik mentaati peraturan bukan karena takut dihukum atau menerima konsekuensi yang berat, melainkan atas kesadaran diri sendiri dari lubuk hati melalui pembiasaan budaya positif. Salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas, diharapkan anak didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan keyakinan atas kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Tujuan 1. Menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. 2. Menumbuhkan budaya positif atas kesadaran diri melalui kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan setiap harinya. 3. Terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolak ukur 1. Peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. 2. Peserta didik melaksanakan kesepakatan kelas tersebut dengan sadar tanpa terpaksa maupun tertekan. 3. Peserta didik melaksanakan kesepakatan kelas secara terus-menerus berkelanjutan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. 4. Guru sebagai teladan dapat memahami dan mengimplementasikan budaya positif. Lini masa tindakan yang dilakukan. Langkah pertama, sosialisasi kepada komunitas sekolah meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan terkait kesepakatan kelas menuju budaya positif. Langkah kedua, pengimbasan dengan rekan guru terkait dengan penerapan budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Langkah ketiga, kolaborasi guru dengan komunitas sekolah dalam penerapan budaya positif di sekolah. Langkah keempat, guru menjelaskan tentang pentingnya kesepakatan kelas dengan memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Langkah kelima, sosialisasi pada seluruh peserta didik atas kesepakatan kelas yang telah disepakati beserta konsekuensi apabila melanggarnya. 6. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. 7. Menerapkan kesepakatan kelas secara berkelanjutan agar terbiasa menjalankannya. 8. Mendokumentasikan setiap kegiatan sebagai bahan refleksi menuju kebiasaan budaya positif yang lebih baik lagi untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Semua komunitas sekolah sebagai role model teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. 2. Semua komunitas sekolah berkolaborasi, bergotong royong
bergerak bersama dalam mendukung terciptanya budaya positif. 3. Orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. 4. Anak didik sebagai tujuan akhir dan mau turut serta menciptakan budaya positif. Simak cuplikan video pengimbasan budaya positif berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu menegakkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada memberi kesehatan, kesempatan dan lapang waktu sehingga dapat hadir di ruang yang berbahagia ini dan Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat kita harapkan syafaatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Keluarga Pematang Siantar, yaitu Bapak Veteran Suwarno dan Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Salam dan bahagia. rangka pengimbasan aksi nyata saya di pendidikan guru penggerak yaitu budaya positif oleh saya sendiri dengan pendamping bagi saya Bapak Rahman Setiausaha PD, kemudian fasilitator dengan Ibu Yaya Masih dari PD. Sebelum saya masuk ke budaya positif, lebih dahulu kita sedikit memberikan sekedar simbol tentang apa itu guru penggerak. Ya, guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang anak secara holistik, secara menyeluruh. Jadi kita tidak hanya memberikan ilmu saja, kita juga memberikan keterampilan dan sikap yang baik bagaimana. Kemudian guru penggerak itu bisa aktif dan proaktif. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak-anak membuat suatu kesalahan, misalnya dia membuang sampah, kita kan sudah kesalahan. Lebih baik kita sebagai seorang guru itu kita cari tujuannya apa ini buang sampah. Kita panggil, kita beri dia masukan. Nah, kamu kenapa buang sampah? Tujuannya kenapa buang sampah? Nah, kita cari, kita kasih dia pandangan yang baik. Seharusnya ingat dibuang sampah tempatnya. Budaya kita positif. Orang lain bisa mengontrol saya. Selama ini kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol anak itu. Sebenarnya tidak begitu. Dalam aku juga ada yang tidak akan berubah suatu kaum itu kecuali kamu sendiri yang berubahnya. Begitu ya, Bib ya? Nah ini dia. Berarti kita tidak bisa berubah orang, tapi kecuali ada yang sadar bahwa dari sendiri bisa berubahnya. Dalam sistem kontrol ini ada yang kalah. Ya, aduh dalam teori kontrol itu sama-sama menang. Kita maunya sama-sama bahagia, baik anak bahagia, kita juga bahagia begitu. Sama-sama menang kita. Ya, oke. Selanjutnya, teori motivasi manusia. Selama ini kita, kalau anak itu tidak melakukannya, kita selalu menghukum. Ya kan? Ataupun anak itu melakukan misalnya masuk baju. Anak itu melakukannya kenapa? Karena takut dihukum sama Pak Wanda. Nah itu kita, ini termasuk dia motivasinya eksternal mereka. Dia mau pakai dasi, takut dicuri Inggris misalnya. Itu motivasi eksternal. Ataupun saya mau belajar di juara, biar dapat imbalan, atau mau dibilang anak baik. Itu masuk motivasi eksternal. Tetapi sebaiknya yang paling baik itu Bu adalah motivasi internal, yaitu anak itu tahu sendiri bahwa inilah yang baik. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi anak itu buat tidak perintah saja, berarti mereka belum merdeka. Jadi mereka mengatur dirinya sendiri, sadar betul akan budaya tersebut. Mau sekolah, berarti dia sedang mau sekolah tadi, belajar gimana. Kita mulai sedikit lagi. Yang ini, kemudian ini tahu. Paham, aku tahu, paham. Ini bisa ya, ini bisa
lalu melakukannya. Oke, ayo. Aku tahu, aku paham, aku bisa melakukannya. Aku tahu, aku paham, aku bisa melakukannya. Aku tahu, paham, bisa tahu, paham. Aku tahu, aku paham, aku bisa melakukannya. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Jadi aja Bu, yang saya buat di kelas sekarang keyakinan kelas, kesepakatan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Tapi kan banyak juga kan orang pakai helm kan? Karena mereka lebih yakin. Kenapa pakai helm rupanya? Pakai helm bisa kok. Dan pakai dasi juga, karena mereka pakai dasi. Karena kita rupanya pakai dasi apa-apa gitu. Karena mereka belum yakin bahwa mereka pelajar harus menggunakan dasi. Lihat Ibu sini, ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira Bapak Ibu, keyakinan apa yang kita miliki? Nilai kebajikan apa itu? Nilai kebajikan apa kita ambil? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti ini kita menghormati orang lain. Pertama, mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu masuk hukuman atau konsekuensi? Tahu halaman. Hukuman. Pada saatnya kita tidak ada main hukuman, nggak ada konsekuensi dari apa yang kamu lakukan atas kesempatan bersama. Kita sepakatnya hasil dari kamu lakukan, maka itu konsekuensi yang kamu dapatkan. Ya, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian kita sebagai guru juga harus mengetahui juga kebutuhan dasar manusia itu apa. Ya, yang pertama adalah cinta kasih atau mengerti terima. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, survival. Oke, survival, bertahan hidup. Oke, kita lihat contohnya Bapak Ibu. Oke, ini Ibu Riris. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung suatu perintah tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka akan senang menyanyi. Kira-kira itu tujuan apa yang jadi maunya? Ya kalau Ibu, itu dia. Jadi kita sebagai guru juga harus tahu juga kebutuhan dasar manusia itu apa. Ada itu butuhnya apa sih? Kita harus tahu semua itu sebagai guru. Ya, berikutnya yang keenam, 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu ya. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Ya, ini yang pertama sebagai penghukum. Saya juga terutama juga ya penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, monitor atau memantau, dan terakhir manajer. Maka sekarang saya Bapak Ibu, selama ini saya memang terbilang orang penghukum juga dia. Secara perlahan otak saya pensiun duduk di bawah meja. Ya, saya mau beralih yang tingkat paling rendah itu kontrolnya itu kan sebagai penghukum. Yang diharapkan sebagai guru pembelajaran sebagai manajer. Bisa terlambat. Dan kamu dulu terlambat. Apa kamu yakin banyak? Dan bapak tua. Itu yang keyakinannya. Dia kenapa melakukan ini? Kamu bersedia tak memperbaikinya? Dan caranya gimana? Kalau itu bisa sendiri tuh. Jika semua ini semua guru kita berkolaborasi sama-sama dengan pendapat yang sama, mudah-mudahan anaknya semua bisa baik semuanya. Mudah-mudahan, amin. Restitusi. Cara saya itu tentang restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini ada segitiga restitusi, sini ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ya, ini dia. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak bersalah, langsung marah-marah tulis, enggak? Ya menulis ya, maksudnya langsung marah. Berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Katakan, kamu benar salah. Salah Pak. Nah, dan tahu salah, apa salahnya? Validasi deh, bahwa ini salah. Ya, berikutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Budaya-budaya positif yang harus kita kerjakan. Yang paling penting adalah pertama yang membuat keyakinan kelas. Masih seorang pelajar itu pakai rapi Pak, rapi apa aja? Ya baju lah, pakai rapi di sekolah lah, pakai masker lah, itu juga. Jadi semua kita buat kesulitan kelas bersama. Ya, memang untuk berubah ke arah itu memang agak sulit Bapak Ibu ya. Langsung drastis sih memang kita merubah itu. Secara pelan-pelan Bapak Ibu. Kita lihat sini Bapak Ibu, kita lihat video berikut ini. Bisa karena biasa. schon vom 21. Jahrhundert, gell? Tidak mudah berubah kebiasaan, jadi berubah itu mulai dari sekarang. Secara perlahan, mudah-mudahan bisa berubah. Kalau kita makin maju, makin banyak nanti kita. Oke Ibu, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni respon guru terhadap pengimbasan budaya positif di SMA Keluarga Matang Siantar, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ibu Stianisi. Saya adalah Grace Landari. Saya Liliana Simanjunta, Merupakan rekan kerja dari Pak Swanda Catur di SMA Yayasan Perguruan Keluarga Pematang Siantar. Bapak Catur adalah guru yang inovatif dan kreatif, yang memberikan kemajuan dalam pembelajaran yang berbasis IT. Bapak Swanda Catur ini memiliki inspiratif yang luar biasa. Pak Catur itu adalah guru yang sangat bersemangat dalam mendidik anak murid. Dalam pembelajaran yang diselingi dengan ice breaking, membuat anak santai dalam mengikuti pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kami juga sudah mendengar atau banyak melihat adanya kegiatan positif yang dilakukan Bapak Swanda Catur di pendidikan guru. Penggerak ini, Bapak Catur memiliki budaya positif dengan kesepakatan kelas, bahwa guru itu adalah sebagai posisi manajer kelas, bukan lagi sebagai penghukum. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Swanda Catur. Terima kasih Bapak Catur. Terima kasih Bapak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak video budaya positif kesepakatan kelas berikut ini. Assalamualaikum. Kelas kedua, kita telah menerima rapor dan telah melihat hasil nilai kita masing-masing. Rapor itu merupakan hasil nilai kalian selama 6 bulan. Ya. Jelek atau baiknya nilai kalian itu hasil dari yang kalian kerjakan selama ini. Jadi untuk memperbaikinya tergantung kalian sendiri. Dari dalam diri sendiri yakini bahwa kalian mau baik. Maka perlu kita buat kesepakatan kelas kita bersama. Bagaimana kita membuat sebuah kelas yang baik dan nyaman di kelas ini. Setuju? Oke, kita semuanya
Absen keseluruhan, tuliskan apa yang baik untuk kelas kita ini. Oke, sekarang semuanya tempelkan di depan. Menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau Bagaimana? Kalau kita tulis masing tempel di kamus kita simpulkan apa yang kita bersama. Kita akan kesimpulan ini ya. Pertama adalah berdoa sebelum kita sudah belajar. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian rapi. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Dan yang kelima, mengikuti pembelajaran yang tertib. Dan yang terakhir yang keenam adalah berkata dan bersikap yang sopan pada guru dan teman. Nah, itu dia kan kesepakatan bersama kita. Jadi kesepakatan ini harus jalankan. Jika dilanggar maka akan menerima konsekuensi atas kesalahan yang kamu buat. Sudah semuanya? Oke. Bapak harapkan semuanya dapat melaksanakan suatu proses kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Testimoni respon murid atas kesepakatan kelas di SMA Keluarga Pematang Siantar, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Ramadan dari kelas 12 kelas 3. Rizky Amelia dari kelas 11 IPA 2. Si Paulia Riatno, saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Yayasan Perempuan Keluarga ataupun selaku siswi dari Bapak Selamat Catur yang biasa dipanggil Pak Catur. Menurut saya, Pak Catur adalah guru yang tegas. Pak Catur merupakan guru yang berprestasi sebab ia bisa membuat beberapa program yang efektif di kelas, seperti kesepakatan kelas. Pak Catur adalah guru yang sangat tegas dan profesional dalam mendidik dan mengajar seluruh siswa, termasuk dalam membuat kesepakatan kelas. Selain guru matematika, kita juga guru yang tegas dalam mendidik murid-muridnya. Sesuai dengan kesepakatan kelas dan yang bersama. Pak Catur juga bisa mengendalikan kelas menjadi lebih kondusif dan menjadi lebih baik. Bisa membuat kelas menjadi lebih nyaman untuk belajar. Kesepakatan kelas yang kami buat adalah hal yang terbaik untuk kami menuju dalam kesuksesan dengan disiplin. Terima kasih Pak Catur. Terima kasih Pak Catur. Terima kasih ya Pak, Bapak adalah salah satu motivator saya sebagai guru yang bijaksana dan tegas dalam mendidik. Semoga saya bisa mengikuti jejak Bapak sebagai guru yang tegas dan bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Hasil aksi nyata. 1. Membuat anak didik lebih percaya diri dan bertanggung jawab. 2. Anak didik lebih percaya diri karena diikutsertakan dalam membuat kesepakatan kelas. 3. Rekan guru lainnya antusias dalam membuat kesepakatan kelas agar terwujud pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. 4. Secara perlahan merubah posisi kontrol sebagai penghukum menjadi manajer
sebagai salah satu penerapan budaya positif. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Tahun pelajaran baru 2022-2023. Saya berharap pandemi akan segera berakhir sehingga anak didik dapat melaksanakan kegiatan pertemuan pembelajaran seperti sedia kala. Di awal pertemuan tahun pelajaran baru, saya dan anak didik akan membuat kesepakatan kelas bersama-sama untuk dapat diterapkan sehari-hari yang kelak akan menjadi sebuah kebiasaan. Dengan demikian, anak didik lebih percaya diri, bertanggung jawab, serta merasa dihargai karena diikutsertakan dalam membuat sebuah kesepakatan kelas. Tentunya perlu dukungan semua komunitas sekolah seperti kepala sekolah dan guru untuk dapat berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong, serta bergerak bersama sehingga pendidik lainnya juga ikut tergerak untuk membuat kesepakatan kelas menuju terciptanya budaya positif yang merdeka belajar. Guru penggerak, guru bergerak, merdeka belajar, Indonesia maju. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam bahagia. Jangan lupa like and subscribe di channel YouTube Catur